Halo semuanya, selamat malam saya ucapkan dari Stasiun Besar Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya mau naik kereta api Sangkuriang, kereta api terbaru pada 1 Mei 2026 kemarin dengan relasi Bandung menuju Banyuwangi Ketapang dengan kelas eksekutif, kompartemen, dan ekonomi premium. Rangkaiannya itu adalah kereta stainless steel generasi 1 dan Sangkuriang ini adalah kereta api kelas campuran pertama yang membawa kereta api kompartemen suite. Wow, karena biasanya kereta api kompartemen suite kelas itu dibawa oleh kereta api kelas eksekutif seperti Argo Semeru, Argo Bromo Anggrek, dan juga kereta api Bima. Jadi bisa dibilang kereta api Sangkuriang ini kereta api kelas campuran anti mainstream karena membawa kompartemen suite kelas, satu-satunya kelas campuran yang bawa kompartemen. Dan karena rutenya dari Bandung ke Banyuwangi, maka membuat kereta api Sangkuriang ini menjadi kereta api terjauh kedua setelah kereta api Belambangan Express, yaitu dengan jarak tempuh kurang lebih 1000 km. Saat ini saya sudah berada di pintu sebelah timur Stasiun Besar Yogyakarta, tepatnya di dekat JPL nomor 3B. Nah, itu stasiun Yogyakartanya di sebelah sana. Ya, saya akan masuk melalui pintu sebelah timur dan saya akan naik Sangkuriang dari Jogja ke Surabaya. Nampaknya ada kereta jarak jauh. Oh, kereta api Jakatingkir dari Pasar Senen tujuan Solo Balapan. Jakatingkir. Seperti biasa kita berjalan di pedestrian. Ini jalan pedestrian ini yang ada di pinggir stasiun Yogyakarta. Untuk keberangkatan kereta api jarak jauh, kita bisa jalan di sini. Oke, saatnya masuk guys. Kayaknya nanti Sangkuriang ini nanti kayaknya masuknya sebelah sini. Wah, rame sekali guys. Kayaknya nggak ada kursi. CC 206 1362 YK. Ternyata kereta ekonomi premiumnya di belakang. Iya. Selamat malam dan selamat datang kami tujukan pada penumpang kereta api Sangkuriang berjalan. Kereta api Sangkuriang ini melayani kelas eksekutif, kompartemen, dan ekonomi. Untuk kelas ekonominya, karena ini menggunakan kereta ekonomi premium,
maka kapasitasnya 80 kursi, sedangkan kereta eksekutifnya berkapasitas 50 kursi, dan kereta kompartemennya berkapasitas 18 kursi. Rute yang ditawarkan jauh sekali, dari Ketapang ke Bandung, dengan perjalanan siang atau sore hari yang akan sampai di tujuan terakhir pada pagi hari. Kalau dari Bandung, kereta api paling depan adalah kereta kompartemen, diikuti kereta eksekutif, dan paling belakang adalah kereta ekonomi. Kalau dari Ketapang, tinggal dibalik aja sendiri. Ngomong-ngomong, saya ini kan naik kereta ekonomi premium. Karena ini ekonomi premium, maka setengah kursi hadap ke depan, setengah kursi lagi hadap ke belakang. Jadi nggak bisa diprediksi kursi nomor berapa yang maju atau mundur. Dan kalau kalian mau naik Sangkuriang kelas ekonomi, lebih enak pilih kursi 10 atau 11, karena space roomnya lebih lega meskipun kursinya berhadapan. Sampai di stasiun Solo Balapan jam 22:02 sesuai jadwal. Dan aku nggak pernah menyangka kalau kereta api Sangkuriang ini ternyata laku keras. Ini diambil pada 4 Mei, berarti 3 hari setelah launching. Wow, laku keras. Ini di dalam kereta tuh penuh banget teman-teman. Saking penuhnya sampai aku susah ngevlog. Ya, karena perut saya merasa lapar, maka saya memutuskan untuk pergi ke kereta makan yang ada di antara kereta eksekutif 3 dan kereta ekonomi 1. Dan ngomong-ngomong, di kereta makan ini ada fasilitas musola. Jadi kalian kalau di dalam perjalanan ini nggak usah bingung kalau kalian mau sholat. Dan kali ini aku memesan spaghetti bolognese yang harganya 25.000 aja. Kita cicipin ya. Perjalanan kereta api Sangkuriang sampai di stasiun besar Madiun jam 23:08 sesuai jadwal. Kan berangkat lagi jam 23:13, jadi berhentinya kurang lebih selama 5 menit. Oke, ini artinya sudah 2 jam lagi sampai Surabaya.
sampai di stasiun Jombang jam 00 lebih 18 telat 2 menit karena harusnya jam 00 lebih 16. Yang ini di jalur 1, nggak tahu ya, kemungkinan rangkaian kereta api Bangunkarta yang tadi baru sampai di stasiun Jombang. Oh iya, ini rangkaian kereta api Bangunkarta yang mau dilangsirkan karena baru sampai. Ini bentar lagi sampai Mojokerto, satu perhentian lagi yaitu Surabaya Gubeng. Di dalam kereta api Sangkuriang kelas ekonomi ini sangat ramai sekali, jadi saya susah ngevlognya. Kereta api Sangkuriang ini adalah kereta api kelas campuran yang cukup anti mainstream ya, karena kan biasanya kereta api kelas campuran itu berhenti di stasiun Nganjuk dan berhenti di stasiun Klaten. Kereta api Sangkuriang ini justru bablas di Klaten dan bablas juga di stasiun Nganjuk. Disclaimer dulu, ini saya hitungnya untuk perjalanan dari Jogja ke Surabaya, karena kalau dari Bandung ke Ketapang aslinya banyak banget bablas stasiun besar seperti Kebumen dan lainnya, itu bablas juga. Perjalanan kereta api Sangkuriang sampai di stasiun besar Mojokerto jam 00.38, terlambat 2 menit karena seharusnya itu jam 00.36. Satu perhentian lagi, stasiun Surabaya Gubeng. Dari perjalanan ini, saya bisa simpulkan kereta api Sangkuriang ini adalah kereta kelas campuran paling ajaib. Selain karena dia satu-satunya kereta campuran yang membawa kelas kompartemen, Sangkuriang ini juga menjadi kereta kelas campuran yang serasa kereta ekspres karena tidak berhenti di beberapa stasiun penting seperti Kebumen, Klaten, dan Nganjuk, dan lainnya. Yang biasanya kereta kelas campuran pasti berhenti di sini. Selain itu, kereta ini juga gokil abis karena baru launching sudah bisa bikin kereta reguler yang nomornya ratusan itu minggir. Oh iya, bagaimana pengalaman kalian saat naik kereta api Sangkuriang? Komen di video ini ya. Perjalanan kereta api Sangkuriang saat ini sampai di stasiun Surabaya Gubeng yang menjadi tujuan terakhir saya. Jadi kereta api Sangkuriang ini boleh saya bilang sebagai kereta api kelas campuran yang anti mainstream. Selain karena kereta api Sangkuriang ini menjadi satu-satunya kereta kelas campuran yang membawa kelas kompartemen,
kereta api Sangkuriang ini juga menjadi kereta campuran yang rasanya kayak kereta ekspres karena banyak berjalan langsung di stasiun-stasiun yang notabene stasiun penting seperti Kebumen, Klaten, Nganjuk, dan lain-lain. Yang notabene di stasiun-stasiun tersebut itu biasanya kereta api kelas campuran itu berhenti, tapi Sangkuriang ini bablas terus. Selain itu, kereta api Sangkuriang ini juga gokil karena meskipun ini adalah kereta api terbaru yang baru diluncurkan beberapa hari kemarin dengan nomor 7.000-an, tetapi kereta api Sangkuriang ini bisa bikin kereta reguler yang nomornya ratusan di atasnya itu suruh minggir ya. Jadi dalam perjalanan Jogja ke Surabaya tadi, Sangkuriang itu berhasil mengalahkan kereta api Kertanegara di stasiun Surawan. Padahal kalau dari nomor itu, kereta api Kertanegara itu nomornya ratusan di atasnya Sangkuriang. Oke, sekian perjalanan saya naik kereta api Sangkuriang. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dadah, see you on the next trip.